Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Melihat sosok masternya keluar, Ye-Chen langsung bertanya, "Kemana saja dirimu? Dan kenapa kau tidak menolongku? Padahal aku sudah dipermalukan seperti itu." Waktu itu, aku merasakan ada kehadiran jiwa yang kuat. Dengan kondisiku yang sekarang, aku tidak cukup berani untuk keluar, lalu menghadapi sosok yang ada kaitannya dengan seseorang di balik kejatuhanku. Dan juga, kenapa kamu harus bertindak seceroboh itu? Kata masternya. Ceroboh kau bilang? Apakah kau sedang berpikir untuk aku menyerahkan Sukingge begitu saja tanpa bertindak? Apakah kau ingat tubuh fisik miliknya itu istimewa? Sang master menutup mulut Ye-Chen. Kita masih perlu memikirkan lebih lanjut terkait hal ini. Untuk masalah seseorang yang kamu singgung, dia tidak hanya punya latar belakang yang hebat, tapi juga punya sosok backingan yang sama kuatnya. Kita tidak bisa menyinggungnya. Hah? Lantas kenapa? Kalau dia punya latar belakang yang hebat, aku waktu itu hanya tidak beruntung saja, makanya bisa dipermalukan seperti itu, kata Ye-Chen. Bukannya mempelajari sesuatu dari kecerobohanmu, tapi kamu malah jadi semakin arogan. Sepertinya kamu masih jauh dari kata dewasa, kata sang master di dalam hatinya. Sekarang prioritas kita adalah keluar dari sini. Perasaanku mengatakan, penjara bawah tanah ini sangat berbahaya. Rasanya seperti banyak sekali ahli hebat yang ditaruh di sini. Dan mungkin, aku punya ide, Master. Sang Master bingung. Ide macam apa yang sedang Ye-Chen pikirkan? Satu-satunya alasan kenapa Istana Taishuan masih memiliki Dragon Fans selama ratusan tahun tanpa pernah diperebutkan karena para sekte lainnya takut akan kehadiran Supreme Elder. Tapi apa yang tidak diketahui orang luar adalah Supreme Elder sebenarnya telah mati 300 tahun yang lalu. Master, jika kamu membeberkan informasi ini, tidak diragukan lagi. Sekte-sekte yang mendambakan Dragon Fans pasti akan membuat rusuh. Kemudian di kerusuhan itu, bukankah aku bisa kabur tanpa pernah diketahui sama sekali? Jika itu terjadi, bukannya Istana Taishuan akan hancur. Meskipun bukan tempat kelahiranmu, tapi tempat ini telah banyak merawatmu, serta memberikan bimbingan selama beberapa tahun, kata masternya. Aku tidak peduli dengan itu. Mereka telah mempermalukanku. Aku ingin setiap dari mereka merasakan konsekuensi dari menyinggungku. Baiklah, akan kulakukan, jawab sang master. Apakah ini kesempatan yang dikatakan Tuan Muda, yakni pecahan dari jiwa kultivator alam atas, yang sekarang tengah menjadi masternya si Ye-Chen? Berikutnya, di malam hari, nampak terlihat ada banyak murid sekte yang lagi membersihkan halaman depan. Padahal udah malam hari loh ini. Kemudian di suatu puncak, ada Gu Changge dan Su Qingge yang lagi ngobrol. Tuan Muda Gu, ucapan Anda sungguh menarik. Apakah benar alam atas sungguh sebesar yang Anda deskripsikan? Sudah kukatakan, Gu Changge adalah orang yang jauh lebih pengertian dan menarik ketimbang orang bernama Ye-Chen itu, kata sosok spirit. Entah itu besar atau tidak, kenapa kau tidak pergi lalu menyaksikannya sendiri? Jawab Gu Changge. Anda pasti sedang bercanda, Tuan Muda Gu. Tanpa kekuatan dari ranah kuasi dewa, tidak mungkin untuk menembus pelindung alam atas. Sekarang saja, kultivator terkuat hanya sampai pertengahan ranah Secret Emperor. Jadi, bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke alam atas jika mereka saja tidak bisa lepas dari belenggu ranah Secret Emperor? Apakah mereka yang berada di ranah kuasi dewa emang sekuat itu?
Tapi di alam atas sana, mungkin kau akan kaget melihat betapa tidak bergunanya kultivator yang hanya berada di ranah kuasi dewa. Sukinge terdiam mendengar jawaban ini. Dia bertanya, jika dia ikut dengan Gucangge ke alam atas, apakah mungkin Gucangge bersedia untuk melindunginya? Oh, apa maksud dari pernyataanmu? Saya tahu dengan status saya sekarang mungkin kurang layak, tapi saya bersedia untuk melayani Anda selama sisa hidup saya. Muncul notif sistem yang menyatakan Sukinge berubah pikiran. Berkat itu, fortune value Yechen berkurang 40, sementara fate value Gucangge nambah 200. Gucangge kaget. Ternyata hanya sekedar mengguncang pemikiran seseorang yang dekat dengan sang protagonis bisa juga ngurangin poin takdir si Yechen dan nambahin poin Gucangge. Heh, jadi begitu ya cara mainnya. Ini jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Ingin memuaskanku ya? Sepertinya Saintes Kingge cepat sekali berubah haluan. Apakah kau sebenarnya sedang mencoba mengorbankan dirimu supaya aku mau melepaskan Yechen? Sukinge kaget. Dia coba menjelaskan. Tidak ada niatan untuk itu. Dia berkata tulus ingin mengabdi kepada Gucangge. Sukinge berharap kejadian yang sudah berlalu bisa Gucangge abaikan. Ingin mengabdi padaku ya? Padahal Yechen sangat tergila-gila padamu loh. Dia bahkan rela menerjang berbagai macam masalah hanya untuk istana Taishuan doang. Namun, beginikah caramu membalasnya? Tanya Gucangge. Saya tidak punya kualifikasi untuk menebus kesalahannya Yechen. Dan saat ini tidak ada yang lebih penting lagi selain ayah saya dan sekte ini. Sukinge melihat ke arah Gucangge. Namun Gucangge diam tanpa memberikan jawaban. Merasa disepelekan, Sukinge mau tidak mau harus membongkar rahasianya. Dia berkata, Tuan Mudagu, sebenarnya tubuh saya merupakan Nin Yin Mystic Beauty. Tiada yang tahu keistimewaan tubuh saya ini selain saya dan Tuan Mudagu yang sekarang saya beritahu. Fortune value Yechen berkurang 40 dan Gucangge dapat 200 fate value. Gucangge begitu kaget melihat Sukinge begitu nekat. Karena langsung to the point memberitahukan kartu as miliknya kepada dia. Tubuh Nin Yin Mystic Beauty. Itu adalah jenis kondisi tubuh yang sangat sempurna dalam hal pemurnian pil. Betapa dermawannya dirinya, sehingga bersedia berbagi rahasia denganku. Sukinge sungguh wanita yang cerdik. Dia melihat gambaran besar dengan sangat jelas. Dia tahu percakapan biasa tidak akan mempan, maka dia berniat berbagi rahasia supaya bisa mendapatkan kepercayaanku. Jadi villain keren juga ternyata. Bisa memanfaatkan orang lain, mengambil keuntungan, bahkan bisa jalan-jalan dengan wanita cantik. Sukinge memanggil Gucangge yang tengah meleng. Gucangge tersentak, lalu melirik ke arahnya. Tubuh Nin Yin Mystic Beauty adalah salah satu jenis tubuh fisik yang sangat cocok untuk pemurnian pil. Tapi meskipun begitu, namun kau tetap memberitahukannya kepadaku dengan semudah itu. Sekte keluarga saya telah dibentuk dari usaha yang tiada batas dari para leluhur saya. Dan itu terjadi selama ribuan tahun lamanya. Dan nilai atas nyawa saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan hal tersebut. Jika Tuan Mudagu dapat menyelamatkan tanah suci Taishuan dari kehancurannya, saya bersedia menawarkan diri saya kepada Anda. Hoho, menarik. Sistem, karena dia sudah bersedia untuk menawarkan dirinya kepadaku, memakannya
tidak akan berdampak buruk kepada fortune value milikku kan? Tanya gue canggih. Tapi, waduh, memakan dalam artian apa ini? Di kondisi si cewek sendiri sudah berserah diri dan siap untuk dimiliki. Kira-kira apa ya maksudnya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!